Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang selalu mencari dan berbagi ilmu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Ulul Azmi. Arti dari gelar Ulul Azmi. Ulul sendiri mempunyai arti yaitu memiliki, sedangkan Azmi adalah keteguhan hati atau tekad yang kuat. Ulul Azmi adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Jadi, bisa dikatakan bahwa arti dari Ulul Azmi adalah seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Gelar Ulul Azmi juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Siapa saja Nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Azmi? Ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mereka semua memiliki kisah hidup yang penuh dengan cobaan, tantangan, dan pengorbanan dalam berdakwah. Satu, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dengan gelar Ulul Azmi disebabkan oleh kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Tanpa menyerah, beliau terus melakukan dakwah kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam diuji ketika istri dan anaknya termasuk yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ditenggelamkan dalam gelombang air bah yang menyebabkan semuanya hancur, kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. 2. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam harus diasingkan ke dalam gua yang disebabkan oleh perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Kemudian, setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan raja dan masyarakat, bahkan termasuk kedua orang tuanya yang merupakan pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam berani untuk menghancurkan berhala-berhala yang menyebabkan beliau dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api tersebut menjadi dingin. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang lebih berat untuk diterimanya, yaitu mengorbankan Ismail yang baru beranjak dewasa. Hal ini pun beliau laksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. 3. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang sabar dalam menghadapi dan melakukan dakwah kepada Fir'aun. Selain itu, beliau juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran dalam keteguhannya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yaitu mampu berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Ketika Nabi Isa sedang menjalankan dakwahnya, ia diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke langit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 157, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. 5.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang mengalami banyak tantangan. Ia lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak Muhammad dalam kandungan. Kemudian, ketika usia anak-anak, ibunya yang bernama Siti Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Tantangan yang beliau hadapi bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Nabi Muhammad SAW juga harus ikut menderita ketika Bani Hashim diasingkan di sebuah lembah karena dakwahnya. Demikian pengertian dan kisah singkat Nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.